Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, dan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mosi kita pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pagi ini saya merupakan tim pemerintah sebagai pembicara pertama. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dua kata kunci pada mosi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah apatis. Apatis adalah sikap tak acuh terhadap segala sesuatu atau bersikap egois ataupun merasa paling benar. Kemudian kata kunci yang kedua adalah moral. Moral dapat dikatakan bahwa ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, atau bisa dikatakan juga sebagai sopan santun melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Baik, Dewan Juri yang terhormat, melihat status quo politik kita, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang masih acuh terhadap politik kita ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, politik negara kita ini menganut sistem demokrasi di mana dari rakyat untuk rakyat. Baik, Dewan Juri yang terhormat, jika kita memiliki sikap acuh tak acuh terhadap politik yang ada di negeri kita ini, bisa saja keadaan politik di negeri kita ini berantakan. Baik, kembali lagi kita lihat bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang dimana berarti masyarakat kita harus peduli terhadap politik di Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita lihat seperti kondisi politik kita sekarang ini yang berkaitan dengan DPR. Kita lihat dalam jabatan di DPR ini bisa saja dibeli dengan orang-orang yang telah mempunyai kekuasaan atau orang-orang yang telah mempunyai kekayaan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan di negeri kita ini, Dewan Juri yang terhormat. Secara kita teliti lebih lanjut lagi, berarti yang dapat memiliki jabatan atau kekuasaan dalam DPR tersebut hanyalah orang yang memiliki kekayaan, Dewan Juri yang terhormat. Baik, Dewan Juri, jika DPR tersebut dipilih berdasarkan ada atau tidaknya uang yang mereka miliki, ada atau tidaknya kekuasaan, berarti bukan berdasarkan ada atau tidaknya kerendahan hati mereka dalam menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bisa saja mereka menggunakan kekuasaan mereka hanya semata-mata untuk mendapatkan jabatan, Dewan Juri yang terhormat, hanya untuk memberikan kekayaan kepada diri mereka sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan mereka dalam melaksanakan tugasnya bisa saja mereka semena-mena dan tidak mementingkan kepentingan rakyat, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka telah berpikir mereka telah mendapatkan kekuasaan sehingga mereka mengacukan hal-hal yang lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, peran masyarakat terhadap politik di Indonesia ini sangatlah besar. Harusnya sikap apatis tersebut dihilangkan. Harusnya masyarakat dapat mengawasi sistem politik di Indonesia dan memberikan ketegasan terhadap sistem politik di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Karena jika masyarakat memiliki sikap tak acuh kepada pemerintah, pemerintah akan bersikap semena-mena sehingga kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Aspirasi masyarakat tidak akan dapat terdengar dan terwujud. Karena dari itu, sebenarnya masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi sistem politik di Indonesia agar aspirasi mereka dapat terdengar, dan jika aspirasi mereka tidak terdengar, mereka bisa melakukan ketegasan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, dalam mengawasi sistem politik di Indonesia, masyarakat itu berperan agar politik berjalan sesuai dengan ketentuannya, Dewan Juri yang terhormat. Baik, kita kupas lagi mengenai DPR tadi. Jika DPR tersebut bersikap semena-mena karena tidak adanya pengawasan dari rakyat, kemudian tidak adanya ketegasan dari rakyat, pihak DPR tersebut bisa saja melakukan hal yang menyimpang, Dewan Juri yang terhormat. Hal yang menyimpang tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam negeri kita ini, Dewan Juri yang terhormat. Salah satunya adalah korupsi. Kita lihat banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri kita, Indonesia ini. Praktek korupsi ini tentunya memiliki dampak yang lebih luas lagi, memiliki dampak yang lebih besar lagi, seperti meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan melambat, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ya, kita lihat, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana tidak terjadi ketimpangan pendapatan, sedangkan pejabat yang sudah kaya lebih memperkaya diri mereka sendiri lagi dan lebih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dari hasil korupsi yang mereka lakukan.
Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, masyarakat harus tegas dalam hal politik di Indonesia ini agar tidak terjadi hal seperti yang dipaparkan di atas tadi, Dewan Juri yang terhormat. Baik, kasus selanjutnya bisa kita lihat dari kasus jalanan di Lampung. Sudah bertahun-tahun kondisi jalanan di Lampung tersebut sangat amat memprihatinkan, Dewan Juri yang terhormat. Jalan berlubang, jalan yang susah dilalui oleh masyarakat, karena tidak adanya masyarakat yang berani speak up, karena tidak adanya masyarakat yang mau memberitahukan kepada pemerintah bahwa hal ini sebenarnya tidak harusnya terjadi dan harusnya pemerintah itu melakukan perubahan, tapi tidak ada masyarakat yang mau melakukan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kemungkinan karena mereka sudah muak dengan adanya hal tersebut, barulah selama bertahun-tahun yang tidak mengalami perubahan, barulah ada salah satu masyarakat Lampung yang berani speak up tentang hal tersebut, sehingga ramai diperbincangkan di media sosial. Dan akhirnya masyarakat yang Lampung yang lainnya ikut memprotes hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Setelah adanya kejadian tersebut, barulah pejabat pemerintah Lampung menangani hal tersebut, hingga akhirnya barulah jalan tersebut diperbaiki. Maka dilihat dari hal tersebut, aspirasi masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap politik diperlukan untuk pembangunan yang ada di negeri kita ini, Dewan Juri yang terhormat. Kita lihat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi seharusnya masyarakat Indonesia mengeluarkan pendapat untuk bangsanya, untuk kemajuan bangsanya, bukan malah bersikap tak acuh terhadap politik yang berkembang di masyarakatnya. Kemudian dalam hal pemilihan umum misalnya, masyarakat memilih untuk melakukan golput dan acuh terhadap sistem pemerintahan yang akan dilaksanakan. Padahal dengan sikap masyarakat yang tidak acuh dalam pemilihan ini dapat membuat sistem pemerintahan yang mengalami ketidakjelasan. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut, aspirasi masyarakat menjadi lebih sulit untuk didengar. Adanya ketidakjelasan tersebut, aspirasi masyarakat yang tidak didengar itu dapat menimbulkan kekacauan. Jadi kami bisa menawarkan mekanisme bahwa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa peran mereka penting untuk memajukan politik di Indonesia, agar masyarakat bisa menjadi pengawas dalam sistem politik di Indonesia, agar politik di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa musik ini sangat amat layak untuk dimenangkan. Demikianlah pemaparan dari saya Diah Ayu Lestari, dan saya merupakan delegasi dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.